Oleh karena itu, kita semua harus belajar dari seluruh pengalaman-pengalaman sejarah Nahdlatul Ulama. Kalau terjadi perbedaan, kesalahpahaman, itu biasa karena riwayat perjuangan politik kita masih 10 hingga 12 tahun. Setelah puluhan tahun kita tidak memiliki kesempatan berdemokrasi dan belajar demokrasi. Karena itu kita harus sabar. Perbedaan, perkelahian, perbedaan, konflik adalah pembelajaran. Maklum, kita harus sabar. Dan alhamdulillah kesabaran itu telah membuktikan Banyuwangi telah mendeklarasikan diri menjadi PKB yang solid, kompak dan utuh untuk menghapus kesalahan-kesalahan periode-periode sebelumnya ketika terjadi berbagai perbedaan. Insya Allah di bawah kepemimpinan yang solid, yang kokoh, yang kompak, kita akan bisa membuktikan bahwa kita bisa lebih baik, bisa lebih produktif dibanding perjuangan-perjuangan masa sebelumnya. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, saya sengaja datang ke sini dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar untuk PKB, tetapi ingin membuktikan bahwa masyarakat Banyuwangi yang 98% adalah Nahdien dan Nahdiyat terbukti bisa disejahterakan melalui jalur politik perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa. Insya Allah saya akan mendukung dan seterusnya akan memberikan perhatian khusus kepada Banyuwangi. Saya yakin dan optimis kalau Banyuwangi makmur dan sejahtera, insya Allah Jawa Timur seluruhnya akan juga makmur dan sejahtera. Saya sungguh-sungguh melihat posisi strategis Banyuwangi, kekayaan alam, kekayaan budaya. Saya baru tahu tadi penampilan yang begitu dahsyat, dengan penampilan berbagai variasi seninya. Saya sampai berpikir gimana caranya ini bisa kita tampilkan bulan Maret di Jakarta. Saya berpikir bulan Maret itu ada musyawarah kerja nasional sekaligus pertemuan 1000 anggota DPRD PKB se-Indonesia yang akan dihadiri Pak SBY. Saya pikir gimana caranya ini bisa mengisi acara itu dan Pak SBY bisa menyaksikan. Tapi saya pikir bingung juga, mau dinaikkan pesawatnya masih kecil dari Banyuwangi ke sana. Naik pesawat yang isinya cuma 12 nggak mungkin. Kita tunggu buktinya dari Pak Bupati Banyuwangi Jakarta, ada flight besar yang akan mengangkut saudara-saudara kita pada bulan Maret yang akan datang untuk tampil di Jakarta. Maret belum siap Pak Bupati ya. Karena itu saya sangat mengapresiasi, bersyukur, bahagia dan bangga, terhibur, bahkan luar biasa. Sindiran terakhir bisa menjadi pelajaran. Percayalah, kita yang di DPP tidak ingin dan tidak mau ada konflik sama sekali. Tetapi itu namanya takdir. Ada saja yang namanya peristiwa. Karena itu kita harus sabar dengan sungguh-sungguh memperbaiki dan memperbaiki seluruh kekurangan dan kesalahan. Belajar dari pengalaman yang ada. Percayalah, hanya 3 modal yang kita miliki akan menguatkan perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Modal yang pertama adalah keyakinan dengan seluruh nilai-nilai kejuangan yang telah diwariskan oleh para leluhur, para sesepuh, para masyayikh, para kiai-kiai pendahulu kita. Ada 3 paling tidak di dalamnya. Kejujuran, keikhlasan, dan keberanian dalam mengabdi. Yang kedua, ini pesan untuk pengurus baru ini. Kejujuran, keikhlasan, dan keberanian dalam mengabdi. Yang kedua, warisan dari para leluhur kita adalah kita harus bekerja, namanya saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi disuruh jamaah susah banget. Susah banget. Saya ini sekarang digebukin ngalor ngidul, tenang saja. Semuanya harus sabar untuk menuju kepada jamaah yang sesungguhnya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah memiliki antisipasi, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan kualitas sistem yang lebih baik yang bisa memimpin bangsa ini. Kita tidak mungkin bekerja tanpa kemampuan, kecanggihan yang lebih baik, baik pengelolaan manajemen organisasinya, kemampuan dan kapasitas individunya harus kita jadikan sebagai modal yang luar biasa. Saya dan kita semua tentu malu dengan Mbah Hasyim Asy'ari, dengan Mbah Wahab Hasbullah, dengan Mbah Bisri Samsuri, bahkan para aulia-aulia sebelumnya. Malu kalau kita tidak bisa meneruskan langkah-langkah perjuangan yang mereka rintis. Contoh sederhana,
zaman Mbah Hashim, zaman Mbah Bisri, bahkan zaman Wali Songo, belum ada teknologi, belum ada pesawat Sky seperti yang Pak Azwar Anas mulai rintis, belum ada transportasi, belum ada SMS, belum ada handphone. Tetapi mereka para kiai, para masyayikh ini sudah bisa mengembangkan Nahdlatul Ulama bukan saja di Jombang, Banyuwangi, Jawa Timur, tetapi hingga pelosok yang paling ujung Nangro Aceh Darussalam hingga Papua yang begitu jauh. Apa modalnya? Apa? Telepon nggak punya, pesawat jarang, tidak ada bahkan kapal laut jarang. Apa? Mari kita cari. Jawabannya hanya sederhana. Ketulusan, kesungguhan, dan keberanian. Dan setelah saya telusuri, itu melahirkan kesaktian yang luar biasa. Dan kesaktian beliau-beliau itu terbukti dengan seluruh kekurangan yang dimiliki, mampu mengenukan seluruh Nusantara. Dan mampu menjadikan bangsa Indonesia dengan umat Islam terbesar. Dan insya Allah 90% umat Islam di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu insya Allah dengan PKB mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, saya yakin dan optimis 2014 PKB minimal juara kedua pada pemilu yang akan datang. Mari Pak Azwar Anas kita buktikan. Pak Azwar Anas ini paling untung. Paling untungnya apa? Punya pengalaman jadi DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan memanfaatkan posisinya secara maksimal. Belajar kemana-mana, memiliki jaringan yang hidup di mana-mana. Terbukti baru jadi bupati 100 hari saja sudah terbukti banyak hal yang sudah diperbuat. Pengalaman menunjukkan bahwa kerja keras, mau belajar, dan mau menerima hal-hal untuk kemajuan adalah modal bagi keberhasilan kita. Karena itu yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah seluruh pengalaman, seluruh sejarah yang kita miliki hendaknya dijadikan modal perjuangan para pengurus dan kader-kader PKB yang selama ini berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah 2011 tidak ada lain adalah tahun pengabdian dan pelayanan kepada umat dan masyarakat. PKB yang di DPR, PKB yang di eksekutif, PKB yang di berbagai posisi. 2011 hanya waktu untuk memberikan pelayanan dan menyapa langsung ke masyarakat. Dengan cara itu, saya yakin hutang kita kepada para pecinta PKB yang begitu loyal, mendukung dan mencintai PKB akan kita berikan sesuai dengan harapan mereka. Saya harapkan pengurus baru bisa benar-benar mendorong tahun 2011 ini tahun pengabdian langsung yang bisa dirasakan oleh para konstituen PKB. Ini sesuai dengan apa yang menjadi sasaran pemerintah kita, bahwa kerja keras, upaya sungguh-sungguh, tidak ada jalan kecuali memperbanyak program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, program yang langsung bisa dinikmati oleh rakyat dan masyarakat. Mari seluruh kader, simpatisan, dan khususnya pengurus untuk terus-menerus bekerja dan bekerja terus untuk memberikan pelayanan dan pengabdian sebaik-baiknya bagi masyarakat, khususnya para pendukung dan pecinta PKB kita. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya para pengurus, sekali lagi saya harapkan kekompakan, kebersamaan, ketulusan, gairah perjuangan ini kita jadikan modal dan momentum kita untuk bangkit. Tidak ada pilihan, mari kita kerja keras dan kita buktikan, insya Allah kejayaan PKB Jawa Timur akan terbukti dan terulang lagi pada 2014, dan insya Allah saatnya kita rebut kembali kemenangan dan kekuatan PKB di tingkat nasional menjadi kekuatan minimal juara kedua, sehingga bukan saja menteri, bukan saja wakil presiden, insya Allah presiden pun dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dengan demikian apa yang telah dirintis Al-Mukarram Al-Maghfurullah Ki Haji Abdurrahman Wahid, perubahan yang besar, penciptaan sistem yang baru, percepatan kemakmuran dan kesejahteraan yang selama ini tertunda ketika beliau jatuh dan dijatuhkan secara tidak fair pada waktu beliau menjadi presiden, kita bisa buktikan insya Allah
Nahdlatul Ulama kembali memimpin negeri ini. Nahdlatul Ulama kembali menata bangsa ini. Nahdlatul Ulama melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selamat berjuang sekali lagi. Semoga PKB Banyuwangi semakin jaya. Semoga PKB Banyuwangi menjadi contoh bagi perjuangan PKB-PKB se-Indonesia. Saya yakin dan optimis kerja keras kita akan melahirkan kemenangan. Kerja keras kita akan melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pidato politik oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Mudah-mudahan bagi pengurus baru merupakan cemeti untuk melangkah ke depan lebih baik. Sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan maaf, permohonan ampunan atas kesalahan kita, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muwaffiq Amir Suriah PCNO Banyuwangi. Disilakan. Ala nakulun salih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian juga DPC Partai Kebangkitan Bangsa Banyuwangi, kami atas nama seniman menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya. Selamat bertugas dan jayalah PKB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.